Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, tentunya pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian, terlebih khusus Pak Ari Wibowo yang secara sukarela sudah mau meluangkan waktunya untuk dapat menonton video saya kali ini. Saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf saya kepada Pak Ari atas keterlambatan video yang saya buat kali ini. Kiranya Bapak dapat menerima permohonan maaf saya. Terima kasih, Pak. Nah, sebelum saya memulai presentasi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sherin Angeline Faustina Polii dengan NPM 0221201170, mahasiswa aktif akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor, dengan dosen pembimbing mata kuliah Komunikasi Bisnis Pak Ari Wibowo. Maksud dan tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk menjelaskan serta memberitahukan kepada teman-teman sekalian arti dan makna dari sebuah gelas. Maksud dan tujuan saya juga yaitu guna melengkapi nilai UTS saya pada semester 3 kali ini. Ya, konten struktur yang saya ambil pada hari ini yaitu gelas. Sebelumnya saya ingin bertanya nih teman-teman, ada yang ngerti nggak apa arti dan makna dari sebuah gelas? Nah, tentunya semua teman-teman pada paham ya kalau kita berbicara soal gelas. Di mana pada pengertian umumnya gelas ini merupakan wadah air minum. Yang pada keseluruhannya gelas ini merupakan salah satu benda transparan yang dibuat lumayan kuat, dan pada umumnya gelas ini tidak bereaksi sama sekali dengan kimia dan tidak aktif secara biologi yang mampu dibuat dengan permukaan yang halus dan tentunya kedap cairan. Volume gelas pada umumnya biasanya berkisar sekitaran 500 mili. Nah, di sini ada manfaat gelas, yaitu sebagai tempat untuk menampung air atau cairan untuk kita minum. Dalam pengertiannya, istilahnya sehingga air ini dapat sampai ke dalam mulut kita manusia, sehingga tujuan utama dari gelas ini yaitu untuk membantu kehidupan aktivitas manusia setiap hari. Nah, di sini yang kedua ada ciri-ciri gelas, yaitu mudah pecah, bervolume tetap, dan bentuknya padat. Jika dibandingkan dengan gelas lain atau cangkir, gelas yang memiliki pegangan, biasanya gelas ini rentan lebih tinggi dan tidak memiliki pegangan, dan biasanya gelas itu dapat menampung lebih banyak air ketimbang dengan cangkir. Nah, yang ketiga ada bahan gelas yang biasanya terbuat dari kaca, yang pada umumnya itu terbuat dari kaca, dan ada juga dari kayu, tanah liat, dan sebagainya. Bahan gelas yang terbuat dari kaca itu bening, dan biasanya ada juga gelas yang berwarna, itu biasanya diberi cetakan print dan hiasan sesuai dengan kemauan konsumen, kemauan produsen kepada konsumen untuk dijual. Nah, yang keempat ini ada sifat gelas, di mana terdiri dari berbagai macam ya, tentunya ada transparan, keras, dan dapat didaur ulang. Dalam istilahnya, gelas ini dapat diolah kembali menjadi sesuatu produk yang dapat kita manfaatkan dengan nilai value yang lebih tinggi. Nah, kita lanjut ke, nah di sini ada jenis-jenis gelas, tentunya ada berbagai macam. Dari sekian banyak saya hanya mengambil contoh 4 gelas, yaitu mug, yang biasanya mug ini kita jumpai di setiap masing-masing rumah kita. Tentunya ada, dan biasanya gelas ini kita gunakan untuk kita minum teh atau kopi. Yang kedua ada shot glass, yang ini digunakan untuk minuman yang sekali teguk saja seperti soju, dan soju tahu kan teman-teman, itu semacam minuman yang ada di negara Korea, dan juga untuk minuman soda yang tanpa es. Yang ketiga ada goblet. Goblet ini sering digunakan untuk minuman-minuman yang brand, contohnya seperti wine, soft drink, dan tidak direkomendasikan untuk minuman yang airnya panas. Dan keempat ada food glass, di mana food glass ini digunakan untuk kalangan yang menengah atas, minuman-minuman yang mewah, contohnya seperti sampanya.
Nah, kita masuk ke bagian konten struktur. Di sini saya mengambil konten struktur yang kronologis, di mana kronologis ini ada kejadian yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan kemudian akan berkembang atau mungkin kita impikan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Nah, pertama ini akan saya jelaskan kronologis yang masa lalu atau masa lampau. Dalam sejarahnya, gelas itu terjadi atau pertama kali ditemukan ketika bangsa Venesia berlabuh di sebuah pulau. Saat itu mereka berusaha melakukan perjalanan untuk mencari wilayah kehidupan yang akan mereka tempati. Nah, seiring perkembangannya, zaman dulu itu perkembangan gelas merupakan bahan kemasan tertua dan sudah ada atau sudah populer sejak 3.000 tahun yang lalu atau 3.000 tahun sebelum Masehi. Kemasan gelas ini biasanya dulu itu sudah digunakan oleh bangsa Mesir kuno. Mereka membuat suatu percobaan, berinisiatif untuk membuat suatu percobaan dengan sisa-sisa pembakaran dari muatan kapal, barang-barang yang ada dalam muatan kapal mereka. Nah, dari sisa pembakaran ini, mereka memutuskan bahwa soda dan pasir itu, jika dalam keadaan suhu yang tinggi, itu bisa membuat proses peleburan sehingga dapat membentuk sebuah gelas. Nah, itu merupakan contoh kronologis masa lalu. Sekarang kita masuk ke kronologis masa sekarang. Nah, dalam pertumbuhannya semakin hari, semakin ke sini tuh keadaan teknologi itu semakin canggih. Pada hakikatnya sehingga segala sesuatu yang sifatnya serba canggih itu dapat memudahkan kita dalam kita mengelola sesuatu yang istilahnya dapat terselesaikan dengan cara yang cepat dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, dengan adanya proses canggih ini, pembuatan gelas semakin hari itu semakin berkembang pesat, serta menggunakan bahan-bahan modern lainnya, seperti pasir kuarsa, batu kapur, dan bahan kimia lainnya yang dapat bermanfaat untuk dibuat dalam pembuatan proses gelas. Nah, kemudian kita masuk ke kronologis yang masa depan. Nah, di sini saya mengambil contohnya gelas pengubah suhu minuman. Itu harapan saya kiranya ke depannya itu bisa ada gelas yang dapat mengubah suhu minuman, dapat menjaga suhu minuman untuk waktu yang sangat lama. Contohnya ketika kita ingin minum air dingin, nah kita dapat mengubah misalnya air itu hangat menjadi panas, kemudian juga sebaliknya. Nah, dalam istilahnya, gelas ini dapat kita kendalikan lewat genggaman telepon seluler kita, lewat aplikasi yang nantinya dapat kita atur suhunya lewat HP yang akan kita gunakan. Nah, itu saja mungkin beberapa materi tentang gelas dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen di kolom komentar. Nanti saya akan coba respon. Ya, baik, itu saja dari saya. Sepatah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on the next video. So, bye guys!